negeri ini merdeka karena semangat kenabian, semangat Nabi Musa, semangat Nabi Isa, semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilanjutkan oleh mereka. Al-ulama warasatul anbiya, ulama yang memerdekakan negeri ini, ulama yang menggerakkan semua lini-lini masyarakat. Santri bangkit melawan perjuangan, berani tak membuat cepat mati, takut tidak membuat lama mati. Semangat keberanian melawan penjajah tidak membuat mereka takut dan kecut, dan membuat mereka takut bersembunyi juga tidak. Itulah yang membuat negeri ini merdeka. Pada akhirnya hari Jumat tanggal 9 Ramadan mereka memproklamirkan kemerdekaan, tapi mereka tidak angkuh dan tidak sombong. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau untuk kehidupan dirinya dia sudah cukup, tinggal di istana yang megah dengan kehidupan yang mewah, tapi dalam lubuk hatinya yang paling dalam ada kegelisahan melihat Bani Israel yang tertindas semena-mena Fir'aun. Itulah yang dirasakan oleh Musa alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Menindas Bani Israel yang berada di bumi Mesir, tepat sekarang saat ini Afrika Utara. Maka dalam hati tidak sabar melihat saudara sedang teraniaya. Musa mesti bangkit, tegak, bergerak dan berdiri. Semangat itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Di awal-awal setelah Al-Fatihah banyak bercerita tentang Musa alaihi salam. Surah Al-Baqarah, bahkan nama Al-Baqarah itu sendiri pun diambil dari bagian dari episode kehidupan Nabi Musa alaihi salam. Lalu kemudian setelah Musa alaihi salam, begitu juga yang dialami oleh Isa alaihi salam. Kalau hanya sekedar makan, minum, kehidupan, Isa sudah hidup tenang, tapi dia tidak sabar melihat penderitaan yang dialami oleh Bani Israel. Tertindas oleh raja-raja Romawi, tertindas pula oleh orang-orang yang menggunakan kekuasaan untuk mengambil hak fakir miskin. Maka pada saat itu bangkit semangat Isa alaihissalam. Semangat yang ada pada Musa turun kepada Isa. Bagaimana dengan khatamul anbiya wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam kehidupan pribadinya dia sudah punya istri, menikah dengan Khadijah, keluarganya tenang, sakinah mawaddah warahmah, bisnisnya lancar, kehidupannya tidak kurang satu apapun. Tapi ada dalam lubuk hati yang paling dalam, tak sampai hati melihat hamba sahaya diperbudak, diperjualbelikan, padahal mereka juga manusia, hamba Allah. Maka pada saat itu bangkit semangat ingin membebaskan manusia minaz zulumati ila nur, dari kegelapan kepada terang cahaya. Benderangnya nur, min zulumatil jahli ila nuril ma'rifah, menyelamatkan umat dari gelapnya kebodohan, kejahilan kepada cahaya ilmu pengetahuan. Tak sabar hati baginda melihat bagaimana perbuatan yang dilakukan terhadap Bilal bin Abi Rabah, Miqdad bin Aswad, Salman Al-Farisi. Maka kemudian bangkit pergolakan perjuangan. Apa yang terjadi pada Musa alaihissalam, itu yang dilanjutkan oleh Isa alaihissalam. Itu pula yang disempurnakan oleh Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi afdalus salah wa azkas salam. La nabiyya ba'dah, tak ada nabi sesudah dia. La nabiyya wa la rasulah ba'dah, tak ada nabi dan rasul sesudah dia. Selesaikah perjuangan itu? Belum. Ulama-ulama kita dengan sawah yang terhampar luas, dengan pondok pesantren yang mereka miliki, keluarganya tenang. Mengapa mereka masuk hutan, keluar hutan, meninggalkan pondok pesantren? Mereka anti kemapanan, senang zahir mereka, tapi dalam lubuk hati yang paling dalam mereka tidak senang terhadap perbuatan Belanda. Mereka tidak ridha bumi ini dirusak oleh penjajah. Itulah yang membuat mereka bangkit
bangkit Pangeran Diponegoro, bangkit Sultan Hasanuddin, bangkit semua yang berjuang atas nama Allah. Mereka berteriak, tubuh mereka yang rapuh, jiwa mereka tetap kokoh dan kuat, karena mereka bersandar kepada Dia, Allah, la ilaha illa huwa, Allah Al-Azizul Jabbar, Allah Al-Wahidul Qahhar. Allah, bersandar kepada Allah, bersandar kepada batang yang tegap, bersandar kepada jiwa yang rapuh, maka akan tumbang. Tapi bersandar kepada Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Negeri ini merdeka karena semangat kenabian, semangat Nabi Musa, semangat Nabi Isa, semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilanjutkan oleh mereka. Al-ulama warathatul anbiya, ulama yang memerdekakan negeri ini, ulama yang menggerakkan semua lini-lini masyarakat. Santri bangkit melawan perjuangan, berani tak membuat cepat mati, takut tidak membuat lama mati. Semangat keberanian melawan penjajah tidak membuat mereka takut dan kejut, dan membuat mereka takut bersembunyi juga tidak. Itulah yang membuat negeri ini merdeka. Pada akhirnya hari Jumat tanggal 9 Ramadan, mereka memproklamirkan kemerdekaan, tapi mereka tidak angkuh dan tidak sombong. Mereka tetap menyebut nama atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan keinginan luhur bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan dari penjajahan. Agama Islam mengajarkan kita menyembah manusia, menyembah hamba, salah, menyembah benda tidak benar, menyembah benda penguasa haram. Tapi kemudian umat Islam dikeluarkan min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, menyembah hamba. Dikeluarkan manusia dari menyembah hamba kepada menyembah Rabbul ibad, Tuhan, Rabb yang mencipta, yang memberi rezeki, yang mengatur segala hamba di atas muka bumi Allah. Hari ini kita mesti ingatkan generasi mendatang bahwa ini kemerdekaan bukan hadiah, ini bukan gratis percuma, ini adalah perjuangan. Tetes darah, peluh dan air mata mereka tak dapat ditebus. Oleh sebab itu, kalau ada umat Islam merayakan kemerdekaan dengan perbuatan maksiat, dengan perbuatan dosa, dengan rezeki yang halal, tapi kemudian yang dilakukan perbuatan bercampur aduk laki-laki dengan perempuan, tergabung di sana perbuatan judi, ada pula di dalamnya merusak akidah, menetes air mata mereka. Andai mereka masih hidup bersama kita, betapa mereka, perjuangan mereka tak dihargai, tak dihormati, betapa perjuangan mereka disia-siakan. Mengisi kemerdekaan dengan ibadah, mengulangi momen kebahagiaan itu dengan banyak berzikir, mengingat Allah, bersyukur kepada Allah. La in syakartum, kalau kamu syukuri nikmat kemerdekaan ini, la azidannakum, maka akan aku bukakan pintu-pintu rahmat dan keberkahan. Walau anna ahlul qura amanu, seandainya penduduk negeri ini amanu, beriman, wattaqau, bertakwa. Allah tak minta banyak. Allah tidak perlu harta kita, Allah tidak perlu nyawa kita, Allah tidak perlu mata, telinga, kaki kita. Yang diminta Allah hanya dua. Walau anna ahlul qura amanu, seandainya mereka beriman, percaya kepadaku, wattaqau, tapi setelah percaya jangan hanya tinggal percaya, wattaqau, takut mereka melakukan dosa karena aku. Kalau itu mereka lakukan, la fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barakatin. Allah tidak katakan barakatan, berkah, tapi Allah katakan barakatin. Barakah tanam-tanaman, barakah lautan, barakah sungai, barakah buah-buahan, barakah manusia, barakah generasinya, barakah ulamanya, barakah rumahnya, barakah hartanya, barakah nyawanya, barakah hidupnya, barakah matinya. Barakatin, akan kami bukakan pintu barakah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, mereka tinggalkan agama kami, mereka tinggalkan kitab suci kami, fa'akhadnahum, kami cabut nikmat keberkahan itu, bima kanu yaksibun, akibat dari perbuatan mereka. Kalau ada yang masuk neraka bukan karena Allah tak sayang padanya, kalau ada yang masuk neraka bukan karena Allah benci. Allah tidak pernah menganiaya hamba walaupun sebesar biji sawi, tapi mereka dianiaya, diazab, disiksa karena perbuatan
mereka sedih. Tangan mencincang, bahu memikul. Apa yang ditanam, itu yang akan dituai. Apa yang disemai, itu yang akan dipanen. Manusia diajarkan makhluk yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu, kalau ada umat Islam merasa ini kemerdekaan hanya hadiah biasa saja, kenanglah kembali sejarah masa lalu, masa silam. Halaka mur'un lam ya'rif qadrahu. Celaka. Siapa itu celaka? Yang celaka bukan orang yang sakit, yang celaka bukan orang yang miskin. Yang celaka adalah halaka mur'un lam ya'rif qadrahu, orang yang tidak tahu siapa jati dirinya, orang yang tidak menghormati pejuang bangsanya, orang yang tidak mengetahui sejarahnya. Akhirnya dia merasa ini hanyalah hari-hari yang berputar begitu saja tanpa terasa. Sudah 73 tahun lamanya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Mana mereka yang dulu berjuang? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Mereka mati. Mereka dimakan cacing tanah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Jangan kau katakan mereka yang berjuang fi sabilillah itu mati. Wal ahya. Mereka hidup. Walakin la tash'urun. Tapi kalian tak mampu merasakan kehidupan mereka. Dalam ayat yang lain Allah katakan, wal ahya. Mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup bersama Allah dan mereka mendapatkan rezeki. Ruh mereka berada dalam dalam perut burung berwarna hitam. Paruh burung itu membawa mereka terbang ke sana kemari, hijau di dalam surga, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh. Betapa ruh mereka sudah masuk surga. Tidak terasa bagaimana keluarnya ruh dari jasad. Tidak terasa bagaimana mereka terbang kian kemari. Mereka yang mati syahid itu, ruh mereka keluar dari jasad. Sementara yang lain mati seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Ada yang mati seperti kambing yang dikulit hidup-hidup. Ada yang mati seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Tapi mereka tersenyum, mereka menjemput kematian. Saat malaikat maut datang mencabut nyawa mereka, ruh itu keluar hanya kalqas, seperti cubitan pada kulit tangan yang lembut. Mereka tidak merasakan sakaratul maut. Mereka tidak merasakan azab kubur. Mereka tidak merasakan hisab. Dan mereka sudah berada di dalam surga sebagai kehormatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menetes air mata saat ziarah ke makam pahlawan. Sebenarnya yang kau tangisi siapa? Kau menangisi mereka. Untuk apa kau tangisi mereka? Yang engkau tangisi adalah dirimu yang belum tentu mendapatkan syahid, yang senantiasa berharap istiqamah. Tapi Allah menjanjikan, alladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang berkata Rabbku Allah. Allah, saat senang dia katakan Allah, saat susah dia katakan Allah. Thumma istaqamu, istiqamah dia. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat kepada mereka. Kapan malaikat itu turun? Malaikat turun pada saat paling genting. Rezeki tidak lancar, belum genting. Anak sakit, belum genting. Sakit keras, belum genting. Kapan yang paling saat genting? Pada saat sakaratul maut. Pada saat antara hidup dan mati. Pada saat perasaan takut dan sedih. Saat itulah malaikat datang. Apa kata malaikat? Allah takhafu. Hai ruh yang akan mati, hai ruh yang akan meninggalkan jasad, hai jasad yang akan dimakan cacing tanah. Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Saat itu tubuh merasakan takut. Takut meninggalkan anak, takut meninggalkan menantu, takut meninggalkan bisnis, takut meninggalkan dunia, takut meninggalkan jamaah. Saat itu merasa sedih. Sedih meninggalkan anak menantu, sedih meninggalkan handai tolan, sedih meninggalkan semua yang ada di dunia. Tapi pada saat itu takutnya hilang, sedihnya melayang. Karena malaikat mengatakan Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Setelah takutnya hilang, setelah jiwanya tenang, apa kata malaikat? Wa abshiru bil jannah. Berbahagialah engkau mendapatkan surga allati kuntum tu'adun, yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memanggil dia. Dia bukan datang sebagai tamu tak diundang, tapi dia datang sebagai tamu kehormatan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan radiyatan, engkau ridha kepada Allah, mardiyah, dan engkau pun diridai Allah. Fadkhuli fi ibadi,
masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Itulah yang ingin diisi dari kemerdekaan, menyelamatkan anak bangsa. Daftarkan anak-anak ke sekolah agama, supaya ketika dia berkata tentang fisika, biologi, kimia, matematika, tapi juga dia bisa berkata tentang ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, fikih, bagaimana dia bisa merawat orang tua, memandikan jenazah, bagaimana dia mampu membacakan Al-Quran, bagaimana di tengah malam yang sunyi menetes air matanya sambil berucap, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bangga dengan bangunan yang tinggi mencakar langit, bangga dengan kehebatan, titel, kekuasaan dan jabatan. Itu semua akan berakhir dengan kematian. Tapi pada saat mati berakhir, an-nasu niyam. Sayyidina Ali berkata, an-nasu niyam, manusia itu tidur. Semua manusia tidur. Orang kaya sedang tidur bermimpi dengan kekayaannya. Penguasa sedang tidur lelap bermimpi mengigau dengan kekuasaannya. Ulama yang tidak sadar, dia juga sedang tertidur lelap dengan kemasyhuran, kepopulerannya. An-nasu niyam, manusia sedang tidur. Falamma matu intabahu, ketika mereka mati barulah mereka sadar, oh, rupanya aku hanya tidur terlelap sekejap saja. Inilah kehidupan yang kekal abadi. 63 tahun, potong masa kanak-kanak sebelum akil balik, tinggal 5 tahun. Sibuk pergi ke sana kemari, pergi pagi pulang petang, habis waktu tidur, bekerja, beraktivitas, menghitung jama'a malahu wa addadah, mengumpulkan harta, menghitung harta, menghitung harta, mengumpulkan harta. Tapi sampai masanya semua akan berakhir. Kalau pernah kau usap kepala anak yatim, kalau pernah kau langkahkan kakimu ke masjid, kalau pernah kau dengarkan tausiah, yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung pun tak mampu menolong, wa ummihi wa abi, ibu kandung yang dulu mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun lamanya, belum cium tangisan tetesan air mata, tapi sampai masanya mereka pun lari, tak dapat menyelamatkan anak-anak buah hati belayan jiwa. Wa sahibatihi, istri yang sudah melahirkan anak-anak, hari ini janji itu terlepas, mereka pun tak juga dapat saling tolong menolong. Anak yang selama ini dikasihi, disayangi, meleleh air mata meninggalkan mereka, sampai masanya anak tak dapat menolong ayah, anak tak dapat menolong ibu, ibu pun tak dapat menolong anak. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, pada hari itu semua orang sibuk mengurus urusan masing-masing. Ish masyita, hidup sesuka hatimu. Kau mau hidup dengan cara Musa, silakan. Kau mau hidup dengan cara Fir'aun, silakan. Kau mau hidup dengan cara Isa, silakan. Kau mau hidup dengan cara Herodes, silakan. Kau mau hidup dengan cara Nabi Muhammad SAW, silakan. Mau hidup dengan cara Abu Jahal, Abu Lahab, silakan. Ismasyita, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan menjadi mayat, kau akan menjadi bangkai. Yang dulu menjajah Indonesia 350 tahun lamanya, mati. Yang dulu menjajah Indonesia 3 tahun setengah lamanya, mati. Yang menjajah mati, yang dijajah pun mati. Sama-sama mati, sama-sama di dalam tanah. Apa bedanya? Yang satu mati menantikan azab yang paling menyakitkan, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya dalam api neraka jahanam. Tapi yang satu lagi, mereka tidak mati, mereka menunggu kenikmatan, nikmat di atas nikmat. A'adatu li ibadiyas salihin, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh. Mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Kemerdekaan bukan hadiah, kemerdekaan direbut dengan teriakan Allahu Akbar. Yang sudah diteriakkan Allahu Akbar tak boleh dilepas dengan hawa nafsu. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum, Allah sudah membeli jiwa orang beriman. Jiwamu, nyawamu, hartamu, jasadmu sudah kau jual. Siapa yang membelinya? Allah. Allah yang sudah membelinya. Barang yang sudah dijual tidak boleh dijual 2 kali. Hanya pengkhianat yang menjual barang 2 kali. Nyawamu sudah kau jual untuk Allah, hartamu sudah kau jual demi Allah. Dengan apa kau dibalas? Dengan surga. Dengan surga. Inilah perniagaan yang paling rugi. Betapa kenikmatan surga hanya kau beli dengan nyawamu yang tak seberapa, dengan hartamu yang tak terkira. Tapi Allah Rahman Rahim,
dia sudah membelinya, dia sudah beli nyawamu, dia sudah beli hartamu, dia sudah beli anakmu. Maka yang sudah dibeli jangan kau jual sekali lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.